Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Wisnu Wardana Kelana Sakar. Saya dari Prodi D3 Teknik Pengolahan Migas, STT Migas Balikpapan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pembuatan proposal kerja praktek. Di sini saya akan mengambil contoh proposal kerja praktek yang telah saya buat, yang bertemakan tentang analisa kinerja kondensor pada PLTU. Oke, pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan tentang cara membuat di bab 1, yaitu tentang latar belakang. Di dalam latar belakang itu sendiri, kita mengambil sebuah ide apa yang ingin kita lampirkan dan jelaskan dalam proposal KP yang akan kita buat. Contohnya, seperti yang saya buat mengenai tentang kondensor dan PLTU. Dapat kita ketahui bahwa di dalam kondensor dan PLTU itu sendiri terdapat sebuah kerja energi. Jadi di sini saya mengambil sebuah ide pokok yang awalnya membahas tentang energi. Contoh dalam proposal saya yaitu energi listrik merupakan energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan, apalagi pada zaman saat ini di mana kemajuan teknologi dan industri menyebabkan penggunaan energi listrik sangat meningkat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu PLTU. PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap adalah sebuah pembangkit yang menggunakan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu kondensor. Jadi, kondensor itu merupakan alat penukar panas yang berfungsi mengkondensasikan uap bekas turbin menjadi titik air, dan air yang telah terkondensasi itu ditampung pada hot well. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai tinjauan pustaka yang terdapat dalam bab 2. Contoh, dalam proposal yang telah saya buat itu akan membahas tentang energi. Pertama, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sedangkan yang kedua, menurut Young pada tahun 1807, sebuah pekerjaan ialah energi yang dihasilkan. Artinya, ketika kita ingin melakukan pekerjaan, itu memerlukan sebuah energi. Yang kedua, kita akan membahas tentang apa itu PLTU. PLTU, atau yang sering disebut pembangkit listrik tenaga uap, adalah pembangkit yang mengandalkan energi listrik dari uap untuk menghasilkan energi listrik itu sendiri. Pembangkit listrik tenaga uap merupakan suatu sistem yang sangat kompleks dengan menggunakan peralatan-peralatan konversi energi seperti boiler, turbin, generator, transformator, dan sebagainya. Dalam PLTU itu sendiri terdapat alat yang bernama kondensor. Kondensor merupakan alat penukar kalor atau heat exchanger yang berfungsi mengkondensasikan uap bekas pakai dari turbin bertekanan rendah atau low pressure turbin menjadi titik air atau air kondensat, dan air yang terkondensasi menjadi air ditampung pada hot well. Selanjutnya, air tersebut disirkulasikan kembali ke boiler untuk diproses kembali menjadi uap. Secara umum, kondensor terdapat dua jenis, yaitu direct contact kondensor dan surface kondensor. Surface kondensor adalah jenis yang paling banyak digunakan di power plant. Seperti namanya, direct contact kondensor mengkondensasikan uap dengan mencampurkannya langsung dengan air pendingin. Surface kondensor merupakan jenis yang paling banyak digunakan di power plant.
Surface condenser merupakan jenis yang paling banyak digunakan di power plant. Jenis ini merupakan heat exchanger tipe cell and tube, di mana mekanisme perpindahan panas utamanya adalah kondensasi, starotated steam pada sisi luar tube, dan pemanasan secara konveksi paksa dari circulating water dalam tube. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari kondensor. Kondensor utamanya berfungsi sebagai untuk mengkondensasikan uap exhaust dan menghilangkan panas laten pada turbin bertekanan rendah dengan temperatur 57,2 derajat Celcius. Panas pada uap tersebut ditransfer ke air pendingin pada temperatur 29,40 derajat Celcius yang dipompakan oleh air pendingin dari penampung air menuju ke kondensor. Air ini dilewatkan melalui media kondensor tube. Prinsip kerja kondensor itu sendiri, proses perubahannya dilakukan dengan cara mengalirkan uap dalam suatu ruangan yang berisi pipa-pipa. Uap mengalir di luar pipa atau cell side, sedangkan air sebagai pendingin mengalir di dalam pipa-pipa itu sendiri. Kondensor seperti ini disebut kondensor tipe surface atau permukaan. Kebutuhan air untuk mendingini kondensor sangat besar, sehingga dalam perencanaannya biasanya sudah diperhitungkan. Air pendingin diambil dari sumber yang cukup persediaannya, yaitu dari danau, sungai, atau laut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai perpindahan panas dan proses kondensasi. Pemindahan panas dan proses kondensasi di dalam kondensor dapat terjadi dalam dua cara. Yang pertama, proses dengan bantuan air. Air digunakan untuk membantu mengambil panas dari refrigeran uap. Refrigeran uap yang mengalir dalam kondensor disimpan dalam suatu tempat atau air dilewatkan pada kondensor yang berisi refrigeran uap. Panas dari refrigeran uap dipindahkan ke air melalui dinding kondensor. Selanjutnya, yang kedua, yaitu proses dengan bantuan udara. Udara digunakan untuk membuang panas pada refrigeran uap melalui permukaan kondensor. Udara dihembuskan dengan menggunakan kipas ke permukaan kondensor. Karena udara lebih dingin dari refrigeran uap, maka terjadi perpindahan panas dari refrigeran uap ke udara bebas melalui permukaan kondensor. Selanjutnya, dalam kondensor itu terdapat pompa vakum. Pompa vakum adalah alat bantu pada kondensor, di mana pompa vakum ini berfungsi untuk menjaga nilai kevakuman dalam kondensor. Pompa vakum beroperasi saat sistem turbin uap dalam posisi startup, sehingga nilai kevakuman itu perlu dijaga. Pengoperasian pompa vakum dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, holding operation, and proses pengukuran kebocoran kondensor. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pendinginan pada kondensor. Menurut Ihsan, pada tahun 2017 dalam jurnalnya, kondensor itu dibagi menjadi 3, yaitu kondensor dengan media pendingin udara atau air cooler. Yang kedua, kondensor dengan air pendingin water atau water cooler. Dan yang ketiga, kondensor dengan media pendingin campuran udara dan air. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai trouble worker pada kondensor.
Seperti alat pada umumnya, kondensor dapat mengalami sebuah kejadian di mana kondensor itu mengalami trouble atau masalah. Penyebab trouble pada kondensor biasanya terjadi akibat pengotoran pada pipa di dalam kondensor itu sendiri. Pengotoran permukaan pipa terjadi akibat kandungan garam yang terdapat dalam water box kondensor yang mengalir di permukaan pipa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bab 3 tentang metode penelitian. Data penelitian didapatkan melalui sektor PLTGU perusahaan Persero di Cilegon pada bulan Januari 2014. Data yang diperoleh antara lain berupa beban aktual, tekanan kevakuman kondensor, temperatur inlet dan outlet air laut, temperatur uap keluaran turbin bertekanan rendah, dan temperatur air hot well. Pengolahan data menggunakan metode perpindahan panas LMTD atau log main temperatur diferensial dan NTUE efektivitas. Data yang telah diolah selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk grafik yang nantinya akan dianalisa sesuai dengan bentuk grafik yang terjadi, di mana analisa data dilakukan dengan bentuk grafik hubungan efisiensi kinerja kondensor terhadap perubahan tekanan vakum. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai pembuatan proposal KP. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Di sini kita sama-sama belajar. Saya pun manusia, saya bukanlah Tuhan. Saya pun bisa salah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.